Bapak Ibu sekalian, ifsa'us salam itu artinya kita rajin silaturahim. Nah, silaturahim itu ada dua bentuknya. Bentuk yang pertama adalah kita tetap menyambung tali silaturahim dengan orang yang sudah baik dengan kita. Ini yang paling mudah. Yang dua ini, yang kedua yang paling berat, menyambung tali silaturahim dengan orang yang tidak mau berbuat baik kepada kita. Kalau saya nggak bisa, saya nggak bisa. Saya pernah diserai oleh Yai itu menjadi kepanjangan tangan untuk menyampaikan beasiswa kepada beberapa santri beliau yang kuliah di luar negeri. Setiap bulan diberi gitu, terhadap apa yang tidak disukai oleh orang lain dan membalasnya dengan kebaikan. Salah satu cerita yang saya kira paling berat sebagai bentuk dari ifsa'us salam adalah cerita dari Sayyidina Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu tinggal di rumah bertingkat begitu, apartemen lah kalau kita sekarang. Beliau di lantai dasar, di atasnya tetangga itu adalah orang Nasrani, orang Kristen. Pertengkaran sudah bertahun-tahun. Suatu ketika orang Nasrani itu lewat. Kalau dari lantai 2 mau keluar itu pasti melewati halaman rumahnya atau halaman pintu depan rumahnya Hasan al-Basri. Itu bau sekali, bau comberan. Saking baunya itu karena nggak kuat, digedor rumahnya Hasan al-Basri itu, dikomplain. Rumahmu kok jorok sekali, bau sekali, kok bisa? Katanya kamu orang muslim kok tidak punya kebersihan. Itu. Apa jawabnya Hasan al-Basri? Dia bilang, ya saya mohon maaf, nanti akan saya bersihkan, saya perbaiki. Ditegur berhari-hari, tidak berubah. Karena jengkel, akhirnya dia bilang kepada Hasan al-Basri, orang Kristen itu, sudah saya coba masuk, saya akan coba masuk, saya akan lihat, apa sih masalahnya. Begitu dilihat, masuk, sampai di ruang tamunya Hasan al-Basri, ternyata ada ember besar, buat menampung air menetes dari atas. Tapi nggak dilihat air itu menetes dari mana. Yang dilihat hanya ada ember besar, isinya penuh dengan air keruh. Ini sumber bau di sini ini. Kenapa nggak dibuang saja? Iya sudah saya buang, sudah saya kuras, tapi nggak berhenti. Dari mana ini? Saya tidak tahu dari mana. Dilihat, oh ini dari atas ini. Berarti orang yang punya rumah di atas ini yang harus tanggung jawab. Rumah siapa? Ketika ditunjuk itu, dia baru ingat sadar. Oh, ini ternyata rumah saya. Orang Kristen itu tanya, sudah berapa lama panjenengan mengalami ini? Kata Hasan al-Basri, ini sudah berjalan hampir 11 tahun. Tetapi dia masih berbuat baik terus. Coba kalau panjenengan begitu. Bacok kok ya. Pasti itu bermasalah. Kenapa? Karena itu bagian dari ifsa'us salam. Nabi sampai mengatakan yang namanya silaturahim adalah bukan bil mukafi, bukan sesama baik dibaiki, itu bukan. Bukan bil mukafaah, kalau ada orang baik dibaiki, bukan. Tetapi yang namanya silaturahim dalam hadis lain dikatakan kalau ada orang berbuat buruk, respon kita adalah tetap baik. Itu namanya silaturahim. Jadi kalau sudah baik ketemu dengan baik, ya luar biasa. Tapi dahsyat lagi kalau ada orang tidak baik, kemudian tetap diajak dalam kebaikan. Maka nanti forum ini, Bapak Ibu sekalian, bisa menjadi luar biasa baiknya manakala bisa mengumpulkan sebagaimana kita mau berangkat pulang. Kita mau berangkat pulang dari Madinah, mau pulang ke Indonesia, itu kan pasti lengkap dalam bis. Mungkin nggak ada yang kececer, nggak mungkin, pasti lengkap. Nah harapannya kita ke depan, yang ikut itu semuanya hadir. Ketika ada pelaksanaan acara-acara begini, hadir, disempatkan sekali, 2 kali untuk bisa hadir. Kemudian artinya silaturahim berikutnya, mabrur haji, setelah pelaksanaan haji, selain ifsa'us salam adalah it'amut ta'am,
Artinya it'amu to'am apa? Artinya it'amu to'am itu rajin bersedekah. Sedekahnya kalau bisa dengan materi, ya luar biasa. Tetapi kalau tidak bisa, apa? Da'watul alal ghaib bidhahril ghaib. Kita mendoakan. Misalkan diam-diam Pak Haji Rofi'i mendoakan Pak Haji Ali. Ya Allah, moga-moga Pak Haji Ali nggak merokok meneh. Misalkan begitu itu. Itu yang bersyukur itu istrinya, alhamdulillah, gitu kan. Bisa kebeli itu pabrik dengan gudangnya misalkan. Itu. Jadi apa? Jadi salah satu bentuk dari it'amu to'am itu adalah bahasa dari kita mau bersedekah. Sedekah yang lazim kan biasanya dengan materi, dengan uang, atau dengan tenaga, atau dengan pikiran. Kalau tidak bisa dengan semua ini, maka kita bisa bersedekah dengan cara apa? Dengan cara mendoakan orang lain secara diam-diam, dan doa kepada sesama muslim yang kita panjatkan secara diam-diam, itu adalah termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah. Makanya panjenengan, saya pernah itu, ketika haji pertama kali dulu saya ingat haji membersamai Yai 2012, itu diadakan walimatus safar di masjid di atas itu. Saat walimatus safar itu dihadirkan kiai, saya lupa kiainya, kiai sepuh pokoknya dari Mojokerto sama dari Sidoarjo. Ketika dihadirkan itu, saya selesai walimatus safar, saat ramah tamah saya matur kepada Yai sepuh itu, Yai, apa ada rahasia biar hajinya itu beda, kemudian punya keutamaan yang lebih baik? Kata beliau, ada. Itu. Apa? Kamu hajimu itu mabrur. Mabrur itu nanti ada yang paling berat proses menjaga kemabruran haji. Kapan? Saat kamu sudah pulang. Kalau kamu nanti sudah pulang, kepingin hajimu mabrur terus, kalau kamu punya orang yang membenci kamu, kamu doakan biar dia sukses barokah dunia dan akhirat. Nah, ini yang sampai sekarang saya belum bisa, Bapak Ibu. Jadi kalau jengkel, ya jengkel saja sudah, kayak orang Surabaya begitu itu. Jadi kalau saya jengkel dengan si A itu kan, jangankan untuk mendoakan, kadang doanya itu, ya Allah, moga-moga sampai pertok, ya Allah, sumpah saya begitu. Doanya malah dibalik. Padahal yang diajarkan oleh Yai tadi itu, kata beliau, hip, doakan orang yang membenci kamu dan kamu juga membenci dia, doakan agar orang itu mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan dunia dan akhirat. Coba panjenengan coba. Kalau panjenengan sukses nanti berbagi rahasia. Alhamdulillah saya sudah 1 bulan ini sukses misalkan. Itu yang bisa. Malah orang-orang seperti panjenengan kenal lah Haji Bolot pelawak itu. Ditanya, kok sakit nggak? Enggak sakit, nggak punya apa. Apa kata dia? Saya itu tidak punya rasa benci kepada orang. Saya tidak punya rasa dengki kepada orang.